home, take me back to a day when we weren't together. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sepulang kerja, maka izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang mengalami penguningan atau pengeringan pelepah kelapa sawit yang disebabkan karena penggunaan kotoran hewan itu sendiri. Pak Pendi, sebenarnya kotoran hewan itu bahaya nggak sih sebenarnya? Lah, penggunaan kotoran hewan ini juga harus hati-hati, karena bahwa kotoran hewan yang mentah itu mungkin akan menyebabkan dua kerugian yang ditimbulkan dari penggunaannya untuk tanaman kelapa sawit kita. Yang pertama, bahwa sebelum kita ngomong kerugiannya, bahwa kotoran hewan itu sendiri, mau ke ayam, kambing ataupun sapi itu sendiri memiliki kandungan yang relatif kompleks. Artinya bahwa tanaman kelapa sawit itu bisa terpenuhi dengan menggunakan bahan organik ini. Misalnya nitrogennya ada, fosfornya ada, kaliumnya ada, magnesiumnya ada. Namun jumlahnya tidak banyak, Mas. Dan ini bisa diserap oleh tanaman jika dalam kondisi harus melakukan dekomposisi dulu. Artinya bahwa dia harus membusuk dulu, terdekomposisi dan terurai, yang nanti akhirnya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Lah, bagaimana ketika kita menggunakan kotoran hewan yang masih mentah? Ada kemungkinan merugikan nggak sih Pak Pendi? Pasti ada. Dengan segala kelebihan menggunakan kotoran hewan sebagai penambahan pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit kita, maka pupuk kotoran hewan ini juga harus kita pahami. Ketika menggunakan yang mentah, maka kerugian yang pertama adalah tidak bisa langsung terserap, Mas. Ini tidak bisa langsung terserap karena bahwa kotoran hewan yang keluar berdasarkan dari kotoran hewan ini biasanya dalam serat, kondisi serat masih mentah. Jadi tidak bisa langsung bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit sendiri, sehingga dia butuh waktu yang cukup panjang. Maka ketika kita mau perbaikan lahan gitu, kelapa sawit dengan menggunakan kotoran hewan, maka reaksinya pasti akan lebih lambat. Kenapa? Karena dia harus terurai dulu baru bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Kemudian kerugian yang kedua, ketika kita menggunakan kotoran hewan yang masih mentah, maka yang terjadilah dalam istilah ilmu tanah itu sendiri dikenal namanya demineralisasi. Demineralisasi adalah logikanya adalah tanaman kelapa sawit itu membutuhkan unsur hara dalam pertumbuhannya. Ini kemudian ketika kita berharap bahan organik ini atau kotoran hewan ini bisa diserap, maka dia harus dekomposisi dulu. Lah, ketika dekomposisi, maka harus ada bakteri pengurainya dulu. Lah, bakteri pengurai ini adalah tidak serta-merta hidup dari sisa dekomposisi, tidak. Tapi bahwa dia bekerja membutuhkan salah satunya unsur hara adalah nitrogen itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah bahwa nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3 yang harusnya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit yang saat itu tersedia bagi tanaman, ternyata kok malah digunakan bakteri untuk menguraikan bahan yang mentah tadi. Sehingga inilah yang menyebabkan namanya demineralisasi. Artinya mineral yang harusnya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit pada waktu itu malah digunakan bakteri pengurai sendiri untuk mendekomposisi bahan mentah dari kotoran hewan yang kita berikan. Sehingga ini mungkin akan mengurangi jumlah serapan nitrogen yang mungkin membuat begitu dipupuk malah kuningnya, ya karena pada saat itu tidak tersedia nitrogen dengan jumlah yang cukup banyak, sudah sedikit malah digunakan bakterinya juga. Sehingga jangan kaget sahabat The Brondol semuanya, ketika menggunakan bahan kotoran hewan ini sendiri, ketika pembuatan kompos ataupun pembuatan pupuk kandang yang lain, terkadang kita menambahkan selain gula sebagai energi dari si bakteri, tapi juga menambahkan urea. Urea yang diberikan paling-paling sekitar sesendok atau 2 sendok untuk dalam bahan mentah jumlahnya sampai puluhan, bisa 1 ton misalnya. Nitrogen ataupun urea yang diberikan bukan semata-mata untuk memberikan tambahan nitrogen bagi kandungan kotoran hewan nantinya, itu tidak, tapi kebalikannya, bahwa urea yang diberikan untuk menyediakan nitrogen yang diperlukan oleh bakteri, sehingga bakteri akan relatif lebih aktif menguraikan bahan organik yang mentah tadi. Sehingga ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang di dalam pembuatan bokasi bahan bokasi bahan organik kan kaya akan sumber hayati, ataupun misalnya kompos itu juga sering sekali harus menambahkan urea, ada pekatul, ada juga gula,
atau misalnya tetes tebu, semuanya digunakan untuk bakteri supaya lebih cepat bergerak atau menguraikan bahan organik yang akan kita komposkan. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan menggunakan bahan mentah, mau mentah atau tidak, bahwa bahan organik ini juga sangat kemungkin kalau belum terurai, biasanya dia akan membawa banyak gulma juga, biji-biji gulma juga akan banyak terdapat di dalam kotoran hewan ini sendiri, karena kadang-kadang ada yang tidak tercerna oleh kotoran hewan sendiri, tercerna oleh hewan itu sendiri, sehingga keluar dalam bentuk biji-bijian gulma yang mungkin ketika kita sebar untuk di lahan pertanian kita, kok ada gulmanya dari mana ya? Oh, biasanya seperti itu. Dan penggunaan bahan organik ini sekaligus menjawab pertanyaan sahabat entrepreneur semuanya. Penggunaan bahan organik misalnya kotoran hewan ini sendiri bagusnya bagaimana sih? Ketika kita punya kotoran hewan, misalnya kita punya peternakan ayam, apakah kotoran ayam bisa langsung kita gunakan? Berarti kalau gunakan berarti bahannya mentah dong. Maka harus dikarungi dulu. Alangkah bagusnya dikarungi dulu, apalagi dicampur dengan E4, efektif mikroorganisme 4, ya ada bahan bakteri-bakteri pengurainya, ditambah gula, ditambah dedek, tambah urea, ditambah ya banyak hal yang supaya dia ini kemudian dikarungi dulu, dikarungi dulu. Begitu dikarungi, maka dia akan mengalami dekomposisi sepersekian waktu. Kelemahan yang selanjutnya adalah ketika menggunakan bahan mentah yang diberikan dalam cukup banyak untuk pertanian kita, mau sawit ataupun yang lainnya, juga kita harus paham bahwa dekomposisi atau penguraian bahan organik ini adalah menghasilkan panas, sehingga dalam jumlah yang cukup banyak akan berpengaruh terhadap perakaran. Bahkan sampai bakteri pengurai bahan organik ini dalam jumlah yang besar, maka angka suhu yang tercipta bisa sampai ke 60 derajat, sehingga ini kadang-kadang menyebabkan iklim mikro dari perakaran menjadi kurang baik ya. Ini yang menjadi catatan kita semuanya. Dan sekali lagi, penggunaan bahan organik kalau mau digunakan untuk gambut, maka pakailah dapat digunakan pada gambut-gambut kering yang tidak pernah tergenang. Karena bahan organik itu bisa digunakan diserap oleh tanaman, sekali lagi dalam bentuk sudah terdekomposisi atau sudah terurai dulu. Ketika dia kondisinya terurai pengen cepat, maka berjalanlah dekomposisi ini dengan menggunakan sistem aerob atau ada udara, sehingga kecepatan bakteri aerob ini akan lebih tinggi dibandingkan bakteri anaerob. Wah, ini pakai bahasa ilmu kimia yang mungkin bagi petani-petani sawit agak bingung, tapi intinya selama masih ada oksigen, maka reaksi berjalan lebih cepat dibandingkan daerah-daerah ataupun yang banyak airnya, yang tidak tersedia oksigen banyak, itu adalah daerah-daerah yang sering tergenang. Sehingga ketika gambut itu sering basah, tidak direkomendasikan dengan menggunakan bahan organik apapun, mau kotoran hewan, ayam, kambing, sapi, atau janjangan kosong juga tidak disarankan untuk menggunakannya, karena kalau kita gunakan maka dekomposisi akan berjalan lebih lambat dan berbalik arah, yang kadang-kadang menghasilkan zat-zat yang tidak baik untuk tanaman. Salah satunya adalah zat metan itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari The Brondol bicara dengan kotoran hewan. Dan terakhir yang harus saya sampaikan, setiap kotoran hewan itu sendiri memiliki kandungan yang berbeda-beda. Kotoran ayam misalnya, itu adalah ketika dia kotoran padatan ya, padatan dan cairan menyatu menjadi satu, maka relatif memiliki nitrogen yang cukup besar. Kemudian kalau kambing yang dia dalam bentuk yang padatan lebih padat, biasanya dia digunakan untuk tanaman tahunan, sehingga dia sangat slow release ya, sangat slow release, jadi sangat pelan sekali untuk bisa ini, sehingga baik untuk digunakan tanaman tahunan. Kemudian kalau sapi ya menengah. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, benang merahnya adalah penggunaan bahan organik yang mentah sangat tidak baik lah, saya bilang. Kalau bisa memang ada peternakan, kita punya sumber yang besar, lebih bagus dikomposisi dulu, dibiarkan dulu, sehingga nanti akan menghasilkan ketika diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita sudah dalam posisi yang sudah terdekomposisi. Cirinya adalah sudah warnanya berubah, aromanya juga tidak terlalu busuk, malah karena dekomposisi sudah berjalan sempurna dan relatif suhunya dingin. Seperti itu sih. Kemudian lebih bagus diberikan dalam bentuk dikarungi, Mas. Untuk di piringan-piringan itu dikarungi misalnya seperti ini, diikat, kemudian dibelah
Walau basa Wonosobonya itu di black, kemudian baru diletakkan di piringannya satu, yang nanti lama-lama dia akarnya akan naik ke dalam sini. Ketika dia ditebarkan begitu saja, maka relatif ketika dia musim kemarau, dia akan kering mutlak, kering banget, dan kena air hujan dia akan lari semuanya. Dan ini menjadi banyak hal yang malah hilang kalau ketika kita mencampur untuk tanam kelapa sawit, kita malah jadi sia-sia saja. Seperti itu mungkin penjelasan dari The Brondol. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya, dan selamat itulah bagi sahabat The Brondol yang menjalankan. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat, dan melancarkan jalan rezeki kita yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.